Pasangnya tuh begini. Ini kertasnya di sini. Nah, cara nyobeknya, cara nyobeknya, cara nyobek kertas EKG itu enteng aja kalian ke atas. Nah, kayak stroke kasir kayak gitu ya. Nah, ini kalau kesalahan yang kalian biasanya itu jadi nggak rapi itu ditarik kayak gini. Nah, jadinya miring, gitu ya. Coba ke atas, tarikannya ringan aja. Coba silakan. Maju lagi. Ya, Bob. Ya, Bob. Nah, gitu ya. Cukup ya. Tadi ngojolanan ya. Terus saya terangkan yang ini nih. Nah, kemarin sudah kuliah EKG kan? Nah, jarak R ke R normalnya berapa? R ke R. 3 sampai 5. Nah, semakin lebar R ke R, maka frekuensi harganya semakin turun. Nih, yang kemarin yang akhir-akhir di sekitar V5 V6 ini harganya 67 ya, mendekati 60. Ini kan makin lebar nih, berapa? 1 2 3 4 5 kurang ya, 5 kurang. Dibandingkan yang ini yang lead 1, ini lebih dekat jaraknya karena 70 berapa itu? 79 ya, makin dekat jaraknya. Jadi makin dekat jarak R ke R, frekuensinya makin tinggi. Tuh. Kita analisis ya. Ini kelihatan apa enggak nih? Kelihatan. Kelihatan enggak? Lihat, minta tolong dipegangin gini, dibentangin. Gini ya. Kocok-kocokan kocok. Nah, lead 2. Gelombang P ada apa enggak? Ada. Gelombang P. Saya juga bisa lihat kan dari sini, saksi saya. Gelombang P normal berapa? 3. Tinggi 3. Gelombang P di sini normal enggak? Enggak lebih dari 3, udah kelihatan itu. Ya, enggak lebih 2 ya, 1,5 ya. P positif di lead 2 ya. Setelah P, PR memanjang apa enggak? Tidak, maksimal 5 ya, Mbok. Ya. Maksimal 5. Nih. Nah, kayak gini. Nah, kayak menang nih maraton. Ini ada ya. Terus setelah itu P mana P? Ki patologis apa enggak? Tidak. Ki patologis apa? Lebih dari sepertiga. Ki kompleks GRS yang sama. Lalu gelombang R. Kalau diagnosis LVH apa? R lebih dari 27 di V5 atau V6. Mana V5 V6? Mana? Kelihatan woi. V5 V6. Nih, V5 V6 lebih dari 27 apa enggak? Tidak, lah ini cuma 3, berarti 15-an lah ya, 15 kurang. Gitu. Terus sampai QRS. ST elevasi apa enggak nih? ST-nya tidak elevasi. Terus T-nya tinggi apa enggak? Tinggi. Titol berarti hiperkalemi? Enggak, tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5. Meskipun P lebih tinggi dari P, tapi kalau tidak lebih tinggi dari 5 kotak itu bukan patologis. Yang kemarin lebih dari 5 ya. Terus T terbalik apa enggak T? Tidak. Tidak ischemic. Heart rate 79. Regular atau irregular? Regular. Maksudnya apa? Sinus litam gitu ya. Terus itu cuma lead 2, enggak tahu lead yang lainnya. Lead 2 pasangannya dengan lead berapa? Lead 4 ya Allah. Kapan ada lead 4 bocah lembut bener. Lead 1, 3, 2 sama 3. Aduh, lead 4 sampai tahu ya Allah, lead 4. Tanda kiamat tambah 1 lagi. Tanda-tanda kiamat tambah 1 lagi, yaitu ditemukannya lead 4 oleh mahasiswa keperawatan. Lead 1 pasangannya lead A, PR dan APL. Kalau lead 2 dengan lead 3. Ya. Wis lah ya kesuwen bebek. Ada bangga. Sampai pegel ya kan? Ya. Ini terus ini yang sebelah sini. Tadi kita meminta pasien untuk Gerak. Ini lead 3. Nih masuk ke yang ini, yang sebelah paling ujung. Tadi kita minta pasien untuk bergerak ya, untuk suruh mencet sendiri. Maka terbaca di sini heart rate-nya juga mengalami peningkatan. Jadi berapa ini?
84. Pasien bergerak, pasien berbicara itu juga menambah heart rate. Terus ini juga jadi keriting. Perubahan nih, perhatikan, perawat di rumah sakit nggak mau kalau hasil EKG-nya keriting karena nggak bisa dibaca, nggak tahu iso elektris apa nggak tahu T inverted apa nggak bakal bisa tahu kalau keriting. Maka dari itu nanti kalian pasang harus hasilnya yang halus kayak gini nih. Siapa dulu yang masang? Nah, ini beberapa hal yang sering menyebabkan EKG keriting, antara lain pasien bicara, pasien bergerak, terus adanya pengaruh dari listrik yang lain, gitu, goyangan bed, ya apa pasien mau goyang-goyang kayak gini ya. Terus yang paling sering apa? Kalian masanya itu di tulang, bukan SIC tapi di tulang. Terbukti tadi pasien geser dikit aja, kan bangun dikit ya. Kulitnya kegeser cuma setengah senti, akhirnya turun di tulang, bukan SIC. Maka dari itu ini hasilnya keriting. Perubahan di V1 seringkali menyebabkan di perubahan di lead 1. V6 menyebabkan perubahan di lead berapa? V6 di lead AVS gitu ya. Oke, nah ini beberapa, ini saya kasih contoh yang keriting. Jadi nanti ketika di ujian kalian, meskipun probonus itu bekas, maksudnya bekas, ada bekas ininya loh, apa namanya, bekas komputernya kayak gitu, tapi kalian tetap harus pasang dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena apa? Iya. Nah, maka dari itu kalian latihan 7 menit masang itu yang cepat kayak gitu ya. Nah, nanti mesin nggak bisa bohong. Kalau hasilnya ternyata keriting berarti remedi. Diulang seketika itu juga, pokoknya 7 menit, kalau hasilnya keriting langsung benerin. Keriting lagi? Iya, di waktu itu juga. Terus keburu bel ya udah pasti remedinya. Probandusnya gerak-gerak terus gimana, Pak? Ya, antem nih, Bay. Iya. Lakban ya. Ya, terus apalagi nanti. Nah, nanti kalau hasilnya berarti halus, berarti kalian lulus. Ya, kita jadi. Harus sampai V6 kan? Enggak, cuma salah satu saja. Salah satu saja, yang penting hasilnya halus, tidak keriting. Cukup hanya sampai pemasangan dan pengeprinan atau pencetangan, tidak perlu interpretasi. Cuman itu aja. Oke, cukup jelas? Jelas. Ya. Nah, oke, silakan dibereskan. Ya, silakan kalian di